Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al akhyar wa 'ala alihi al athhar wa sahabil abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita ya untuk bisa melanjutkan majelis tafsir, majelis yang kedua yang masih dengan bahasan tafsir Ibnu Katsir karya al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan semoga Allah jadikan ya hujan ini sebagai hujan rahmat dan bukan sebagai hujan azab, dan beserta limpahan rahmat Allah yang lainnya. Melanjutkan bahasan yang lalu, bahasan yang pertama tentu saja kita memasuki bahasan surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau membahas mulai dari namanya, dari nama surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Al-Fatihah dia memiliki beberapa nama. Surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Yuqalu laha Al-Fatihah. Di antara namanya yang pertama dia masyhur, sebagaimana telah masyhur, dia adalah namanya surat Al-Fatihah. Limada biha tuftahul qira'atu fis shalah. Karena nyatanya Al-Fatihah ini dengan surat ini bacaan itu dimulai. Bacaan dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, dan juga Al-Qur'an yuftahu bihadhihi surah. Kenyataannya Al-Qur'an awal suratnya adalah dengan surat ini. Oleh karena itu disebut Al-Fatihah. Al-Fatihah yang mudahnya terjemahkan sebagai pembuka atau pembukaan. Ya. Di antara nama surat ini adalah Ummul Kitab. Ya, Ummu Al-Kitab. Induknya Al-Kitab, induknya Al-Qur'an. Ya, bahkan ini penamaan menurut jumhur para ulama. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Anas, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin. Ya, ini penamaan menurut jumhur ulama. Menurut pendapat yang lainnya bahwa sebagian tidak suka dengan nama Ummul Kitab. Itu tidak suka menamakan surat ini dengan Ummul Kitab. Ya, ini diriwayatkan dari Anas dan Al-Hasan Al-Basri. Loh, kenapa? Yakni isyarat bahwa Al-Quran itu sebenarnya setara, sederajat, tidak berlebih kurang satu surat dengan yang lainnya. Kenapa? Karena semuanya adalah kalam Allah, semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wallahu alam, yang lebih tepat dia namanya tetap dikatakan sebagai Ummu Al-Kitab. Di antara juga nama Al-Fatihah dia adalah Ummul Quran. Ummul Quran, induknya Al-Quran, induknya Al-Quran. Sebagaimana ini thabit dari hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab was sab'ul mathani wal Quranul azim. Alhamdulillah isyarat kepada Al-Fatihah. Alhamdulillah, surat Alhamdulillah, yakni surat Al-Fatihah, dia adalah Ummul Quran. Dia adalah Ummul Quran. Dan dia adalah Ummul Kitab. Dia disebut juga sebagai Ummul Kitab. Dia adalah Sab'ul Mathani. As-sab'u 7, yakni 7 ayat. Al-Mathani yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Yakni apa? Sebagian menyebutkan bahwa karena dia diulang-ulang, senantiasa dibaca di dalam salat. Wal Quranul Azim, dan Al-Fatihah itu adalah ya bagian dari Al-Quran yang agung. Ya, ini nama yang ketiga dari surat Al-Fatihah.
Al-Fatihah juga disebut sebagai surat Alhamdu. Surat apa? Alhamdu. Loh, kenapa surat Alhamdu? Karena awalnya itu tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barangkali ada yang bertanya, loh kan awal ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, kenapa tidak disebut sebagai surat Bismillah? Ya, maka bisa dijawab, ayat surat yang lain kan juga diawali dengan Bismillah. Di semua surat awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Di dalam mushaf kita semua yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan buatan penerbit, ya, bukan iseng-iseng perbuatan orang, akan tetapi seperti itu sahabat diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diperintahkan untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat. Oleh karena itu, supaya tidak samar surat ini Al-Fatihah dengan lainnya, dikatakannya surat Alhamdu, bukan surat Bismillah. Bisa dipahami ya? Kemudian di antara nama lainnya, surat ini dikatakan juga sebagai As-Salah, dinamakan juga sebagai Salat, dinamakan juga sebagai Salat. Yang ini thabit dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dia Nabi SAW bersabda, dan ini hadis qudsi, hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi aslinya wahyu, firman Allah, tapi itu dia disabdakannya atau disampaikannya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi tidak dibaca di dalam sholat, beda dengan surat Al-Quran. Surat Al-Quran dibaca di dalam sholat. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi as-salah. As-salat di sini apa? Nanti disebutkan, ternyata dijabarkannya yang dibagi adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk hamba. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Jika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ya ila akhir hadis. Ya, itu hadisnya cukup panjang. Intinya surat ini juga dinamakan sebagai as-salat, ya. As-salat. Surat ini juga dinamakan sebagai ar-ruqyah. Surat ini ruqyah. Kenapa? Berdasarkan hadis yang sahih, ya, bahwa pernah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau safar dengan beberapa sahabat, kemudian sampai kepada suatu kampung. Sampai kepada suatu kampung, ketua kampungnya ladir. Ladir ay ladagathu aqrab. Dia digigit kalajengking. Digigit kalajengking, sakit. Lalu ditanya, ada yang bisa meruqyah tidak? Ya, dijawab, ya Abu Sa'id, saya. Ya, saya meruqyah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah membacakan surat Al-Fatihah ini. Hanya baca surat Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah, kepala kampung tersebut sembuh, dan kemudian diberi hadiah kambing. Diberi hadiah kambing. Ya, oleh karena itu surat ini disebut juga ketika terjadi kejadian tersebut, maka lapor ke sahabat, lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa surat itu adalah ruqyah? Ruqyah, ruqyah, raqa yarqi, itu menyebutkan kalimat-kalimat sebagai obat dalam rangka penyembuhan. Dalam rangka penyembuhan. Dan Al-Quran ini juga bisa disebutkan atau bisa dibaca ketika meruqyah. Ya, maka ini diantara nama-nama dari surat Al-Fatihah. Ya, nama-nama dari surat Al-Fatihah. Kemudian, ya, para ulama berbeda pendapat. Al-Fatihah ini kapan turunnya? Ya, dan apakah dia surat yang pertama atau bukan? Sebagian ada yang menyebutkan
menyebutkan bahwa Al-Fatihah ini surat yang pertama. Sebagian ulama berpendapat lain bahwa yang pertama surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq walaupun hanya 5 ayat. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Ya, Jibril mendatangi Nabi SAW kemudian berkata, "Iqra." Bacalah. Dijawab oleh Nabi SAW, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Nabi SAW tidak bisa membaca, menulis, kemudian ditalqinkan oleh Jibril surat Al-Alaq. Pendapat yang ketiga menyebutkan surat yang pertama itu Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan ya bahwa yang sahih surat Al-Alaq. Yang sahih adalah surat Al-Alaq. Yang pertama turun wahyu adalah Al-Alaq, sebagiannya. Sebagian dari surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq kan Nabi SAW sakit. Nabi SAW ketika wahyu turun pertama surat Nabi SAW sakit, baru kemudian turun surat Al-Muddathir. Ya, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah beliau bagaimana mengatakan tentang dua surat ini. Nabi SAW ketika bagian tentang Nabi Nubbi'a bi'iqra. Nabi SAW diangkat dengan Nabi dengan turunnya surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil muddathir. Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Rasul yang bertugas menyampaikan, harus berdakwah, itu dengan surat Al-Muddathir. Ya, ini potongan ayat qum fa'anzir. Ya, bangunlah wahai Muhammad, beri peringatan. Ya, maka itu ringkasnya seperti itu. Maka yang pertama turun yang sahih itu surat apa? Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebutkan ma warada fi fadlil Fatihah. Ya, keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, apakah saja keutamaan-keutamaan dari surat Al-Fatihah ini? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan keutamaan yang pertama bi annaha a'zamus suratin fil Quran. Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung, yang paling mulia dalam Al-Quran. Ya, dia adalah surat yang paling agung, dia surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Yang ini berdasarkan hadis yang sahih yang beliau bawakan ya dalam riwayat, aslinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir kebiasaan beliau wallahu alam sebatas bacaan saya, Al-Imam Ibnu Katsir jika hadisnya ada di Musnad Imam Ahmad biasanya beliau sebutkan dahulu Musnad Imam Ahmad. Kalau ada Muwatta Imam Malik beliau sebutkan Muwatta Imam Malik. Wallahu alam, barangkali karena Musnad Imam Ahmad itu sanadnya ali, sanadnya itu lebih tinggi daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan Imam Bukhari beliau menyebutkannya dengan sanadnya. Dan ini aslinya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dari hadis Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Ya, kuntu usalli fada'ani Rasulullah SAW. Sahabat Abu Sa'id, tapi bukan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Pernah salat lalu beliau dipanggil oleh Nabi SAW. Ya, sudah salat beliau dipanggil oleh Nabi SAW. Ketika salat, falam ujibhu. Ketika sedang salat beliau dipanggil oleh Nabi SAW, beliau tidak jawab. Kenapa? Karena masih dalam keadaan salat. Selesai salat Nabi SAW menegur, ma manaka an ta'tiyani. Kenapa tadi engkau dipanggil tidak jawab, tidak datang? Maka dijawab oleh sahabat ini, beliau sudah sedang salat. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Saya akan ajarkan kamu a'zamu suratin, surat yang paling agung. Surat yang paling agung dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid. Ya, kemudian apa? Ketika Nabi SAW mau keluar dari masjid, ya seakan seperti Nabi SAW lupa, kok ini udah mau keluar belum diajarkan. Ya, maka kemudian ya kalau bahasa mudahnya itu disamperin lagi oleh sahabat ini. Ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka 'azama suratin fil Qur'an.
Ya Rasulullah, tadi engkau bilang engkau mau mengajarkan surat yang paling agung di Quran. Dijawab oleh Nabi SAW, na'am, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Kemudian Nabi SAW membacakan surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillah rabbil alamin, dia adalah surat yang paling agung. Ya, surat yang paling agung. Bagaimana tidak? Ya, inti dari ajaran Quran, dari ajaran Islam itu terkumpul di surat ini. Ya, di surat ini ada ya basmalah, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat ini ada ya tauhidul ibadah. Ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat ini ada tauhid asma was sifat. Bismillahirrahmanirrahim, ada asma Allah, ada asma ar-Rahman, ada asma ar-Rahim. Di surat ini ada thanaullah, pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di surat ini ada bahasan tentang hari akhir, maliki yaumiddin. Ya, maka di surat ini ada peringatan jangan sampai mengikuti golongan yang sesat. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti kita bahas satu persatu di ayatnya. Maka ini tidak ragu lagi merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian ya fadilah kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa surat ini Al-Fatihah ruqyah. Keutamaan surat ini adalah sebagai ruqyah. Ya, sebagaimana tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang sahih, ketika ada kepala kampung ya dia sakit lalu meminta ruqyah kepada para sahabat, maka Abu Sa'id maju untuk ya memberikan ruqyah, membacakan ruqyah. Ketika dibacakan dia hanya baca Al-Fatihah, fabara'a, dengan izin Allah sembuh. Fa umira lahu bi 30 syatan wa saqana labanan. Ketika sudah dibacakan ruqyahnya sembuh, lalu diberi 30 kambing dan mereka diberi susu. Qulna lahu akunta tuhsinu ruqyah aw akunta tarqi? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri, emang engkau bisa baca ruqyah? Ruqyah itu biasa disebut sebagai jampi ya. Jampi yakni kalimat-kalimat yang dibaca dalam rangka pengobatan. Emang kau bisa ruqyah? Ya. Memang kan Abu Sa'id Al-Khudri tidak dikenal sebagai ya orang yang biasa meruqyah. Kemudian dijawab oleh beliau, la maraqitu illa bi ummil kitab. Ya, sebenarnya saya mah tidaklah meruqyah, membacakan ruqyah kecuali hanya baca ummul kitab. Hanya baca Al-Fatihah saja. Lalu dijawab oleh sahabat, la tuhditsu syai'an hatta na'ti aw nas'ala Rasulullah. Ya, kita ini lalu kan diberi kambing ya. Ini jangan diapa-apain dulu ya, sampai kita tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagaimana kambing ini. Falamma qadimna al-Madinah dzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke Madinah, maka kita sebutkan kejadiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Sa'id, "Wa ma kana yudri annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maka ini syahidnya. Ya, ini bagian dalilnya bahwa Al-Fatihah itu ruqyah. Ya, bagi kaum muslimin yang dia tidak hafal Quran, ya, atau hafalannya hanya sedikit, lalu ada keluarganya yang sakit atau ada keluarganya yang kesurupan, diruqyah dengan Al-Fatihah. Ya, cukup diruqyah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu senjata yang ampuh, dia ruqyah yang ampuh, tapi memang ya apakah kesembuhan atau tidaknya itu tergantung dari izin Allah, dan juga tergantung dari yang memakai, yang membacakan suratnya, membacakan surat Al-Fatihahnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana bacaannya, bacaan Al-Fatihahnya. Ya, pernah diceritakan sebagian saat itu bahwa ada orang meruqyah, ketika dia baca ya, setannya malah bilang bacaannya salah. Di ruqyah setannya bilang bacaannya salah. Ya, maka sepatutnya membacakan ruqyahnya itu dengan benar. Ya. Maka Al-Fatihah ini sebagai ruqyah. Iqsimu wadribu li bisahmin. Kemudian Nabi SAW kan itu dikasih kambing sahabat ya. Sahabat diberi kambing. Maka Nabi SAW meminta bagian dari kambing tersebut. Kenapa? Karena sahabat itu datang kepada Nabi SAW memang mempertanyakan itu. Ini gimana dikasih kambing? Halal atau tidak?
halal atau tidak. Maka Nabi SAW untuk menafikan syubhat tersebut, keraguan tersebut, Nabi SAW meminta bagian kambing. Supaya apa? Supaya sahabat yakin, oh ternyata boleh. Paham? Ternyata boleh. Kalau hanya dengan jawaban saja, hanya jawaban, oh itu kambingnya nggak apa-apa, ambil, misalnya. Kalau hanya dengan jawaban saja, itu barangkali masih ada keraguan. Ya, masih ada keraguan. Barangkali Nabi SAW tidak tahu kisah lengkapnya, misalnya. Tapi ternyata Nabi SAW meminta bagian supaya apa? Menafikan keraguan tersebut. Kambing ini benar-benar halal. Buktinya apa? Nih buktinya saya ikut ambil. Paham? Ya. Dan ini dalil bagi sebagian ulama bahwa jawazu akhdil ujrah ala ar-ruqyah. Ini dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa boleh mengambil upah ketika ruqyah. Ya, boleh mengambil upah ketika ruqyah. Bukti apa? Nabi SAW izinkan sahabat, bahkan Nabi SAW juga ya mengambil bagian dalam rangka menafikan ya syubhat atau dugaan bahwa upah ruqyah itu tidak boleh. Ya, ini dalil bagi sebagian ulama. Di antara juga ya keutamaan surat Al-Fatihah ini bahwa Al-Fatihah itu memiliki dua bagian. Ya, Al-Fatihah memiliki dua bagian. Bagian bagi Allah Subhanahu wa taala dan ada bagian bagi hamba. Bagian bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagian bagi hamba. Yakni apa? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj." Barang siapa solat dia tidak baca Ummul Quran, tidak baca Al-Fatihah, maka solatnya cacat. Faqila li Abi Hurairah, inna nakunu wara'al imam. Qala iqra' biha fi nafsika. Abu Hurairah ditanya, kan kita solatnya di belakang imam, kita makmum. Ya, maka diperintahkan oleh Abu Hurairah baca di belakang imam setelah imam. Ini nanti kita bahas. Ya, bagaimana kondisi makmum ketika sholat berjamaah, apakah makmum baca Al-Fatihah atau tidak, itu dibahas juga oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Kemudian fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi as-salah. As-salah di sini apa maksudnya? Surat Al-Fatihah. Tadi sudah kita baca, di antara nama lain surat Al-Fatihah apa? Ya, di antara nama lainnya adalah as-salat. Allah membagi salat menjadi dua bagian, bagian bagi hamba, bagian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa li 'abdi ma sa'al, dan hambaku dia bisa meminta apa yang ia pinta. Wa idza qala al-'abdi alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Jika hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala berfirman hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah athna 'alayya 'abdi. Jika hamba membaca ar-rahmanir rahim, Allah berfirman hambaku athna. Athna itu semakna juga dengan memuji. Ya, semakna dia hampir mirip maknanya dengan memuji. Fa idza qala maliki yaumiddin majjadani 'abdi. Jika hambaku menyebutkan maliki yaumiddin, maliki itu ada dua qiraat. Bisa qiraat dengan pendek maliki yaumiddin, itu qiraat jumhur. Bisa qiraat dengan panjang maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu qiraat yang biasa kita baca, qiraat Hafiz dari Asim. Maliki yaumiddin. Majjadani 'abdi, hambaku mengagunganku, kata Allah. Hambaku mengagungkan aku. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Kata Allah, ini antaraku dengan hambaku, dan hambaku berhak meminta apa yang ia pinta. فإذا قال, kemudian bagian tadi sebelumnya itu bagian untuk Allah, itu kan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yaitu bagian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba berhak meminta, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, kemudian fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina itu kan lafaznya fi'il amr, tapi ini fi'il amr bermakna doa. Fi'il amr kata kerja, perintah, tapi maknanya doa. Kenapa? Karena ini diucapkan oleh hamba yang posisinya lebih rendah. Kalau fi'il amr dari posisi yang lebih rendah, itu maknanya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, tidak kurang 17 kali kita berdoa meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, doa hidayah. Ya, barangkali ada yang bertanya, loh kan kita sudah dapat hidayah, sudah masuk Islam, ya, sudah ngaji misalnya, hidayah apa lagi? Kalau yang sudah masuk Islam nanti kita bahas secara lebih detail, tapi ringkasnya, kalau yang sudah masuk Islam tetap butuh hidayah, tetap butuh hidayah. Hidayah secara global sudah kita dapatkan dengan masuk Islam. Akan tetapi hidayah terperinci, ajaran Islam itu banyak apa sedikit? Banyak. Sudah kita kuasai semua belum? Kuasai semua saja belum? Sudah kita amalkan semua belum? Belum. Ini tetap kita butuh hidayah. Tetap kita butuh hidayah untuk bisa mengamalkan hidayah terperinci tersebut berupa ajaran-ajaran Islam dan juga pengamalannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nanti kita bahas ya tentang makna ayat tersebut. Intinya bahwa ini dalil bahwa Al-Fatihah sebagiannya ada bagian untuk hamba, sebagiannya ada bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga ya fadilah surat Al-Fatihah ini, Al-Fatihah ta'ayyana qira'atuha fi shalah. Dia harus dibaca di dalam sholat, harus dibaca di dalam sholat. Dia wajib dibaca di dalam sholat. Secara umum para ulama ijma', ini ijma', bahwa sholat harus ada bacaan Quran. Paham ini? Dalam sholat harus wajib baca Quran. Ini ijma'. Ini ijma' para ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Quran. Kemudian surat yang harus dibaca, apakah Al-Fatihah itu harus dibaca atau tidak? Paham ini? Apakah kita harus baca Al-Fatihah dalam salat atau tidak? Maka ini beda pendapat para ulama. Tapi yang sahih bahwa Al-Fatihah itu harus dibaca. Al-Fatihah itu harus dibaca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Quran. Datang dalam riwayat yang lain dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, faqra'u bi ummil Qur'an. Kalau salat itu bacanya apa? Ummul Qur'an. Ummul Qur'an tadi sudah kita bahas, itu apa? Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah. Tapi ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain bahwa tidak wajib baca Al-Fatihah. Yang wajib itu baca Quran. Yang wajib baca apa? Quran. Tapi surat yang dibaca tidak harus Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Kufah. Sebagian ulama Kufah. Dari mana dalil pendapat ini? Bahwa tidak harus baca Al-Fatihah. Dalil mereka surat Al-Muzammil tadi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Paham? Bacalah apa yang mudah dari Quran. Al-Fatihah mudah tidak? Mudah. Surat yang lain masih ada yang mudah tidak? Mudah. Sehingga apa? Menurut pendapat ini boleh baca surat yang lain. Loh kan ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang mudah itu adalah Al-Fatihah. Paham dari sini?
Ada dalil Quran, ayat Al-Muzammil, ada hadis-hadis Nabi SAW bahwa yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Kok tidak pakai hadis itu? Ini jadi bahan pertanyaan kan? Kenapa tidak pakai hadis itu? Bisa paham ini? Bahan pemikirannya, bahan pertanyaannya. Mazhab Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Kufah, mereka punya mazhab usul fiqh. Apa itu? Az-ziyadatu fin nassi naskhun. Tambahan dalam nas dalil itu diberlakukan hukum nasikh mansuh. Diberlakukan hukum nasikh mansuh. Paham ya? Ini kaidah menurut mazhab ini, mazhab Abu Hanifah dulu kita bahas. Az-ziyadatu fin nassi naskhun. Tambahan dalam dalil-dalil itu diberlakukan hukum nasikh mansuh. Tadi perintah baca Quran secara umum itu adanya di mana? Al-Muzammil itu Quran kan? Sedangkan perintah membaca Al-Fatihah secara spesifik itu ada di Quran tidak? Ada di Quran tidak? Tidak ada. Adanya di hadis. Paham? Adanya di hadis. Sedangkan di hadis ini ada tambahan. Tambahan apa? Khusus baca Al-Fatihah. Sedangkan dia di hadis. Maka diberlakukan hukum nasikh mansuh. Karena apa? Karena ada tambahan faidah ini, bacanya surat Al-Fatihah. Sedangkan Quran boleh dimansuh dengan hadis tidak? Ini ada bahasan lagi usul fikih. Menurut pendapat ini tidak boleh Quran itu dimansuh dengan hadis. Bisa pahami? Tidak boleh dimansuh dengan hadis. Sehingga apa? Yang kita pakai adalah Quran karena dia qat'i firman Allah. Sedangkan hadis kalaupun sahih tapi dia derajatnya kurang dari Quran. Ini menurut mazhab ini. Tapi itu dibantah oleh jumhur ulama dari zaman ke zaman, dari tiga mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal maupun imam yang lainnya mengatakan bahwa az-ziyadatu fin nassi laisa naskhan. Tambahan dalam dalil itu bukan nasikh mansuh. Nasikh mansuh itu kalau bahasan hukumnya sama dan hukum yang lalunya dibatalkan, itu baru nasikh mansuh. Tapi ini bahasannya di usul fiqh. Tambahan itu tidak mengapa ada tambahan dalam hadis. Paham ya? Tidak mengapa ada tambahan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu dalam tiga mazhab, wa huwa qaulu baqiyatil a'immah Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, wajib baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah. Wajib bacanya di rakaat keberapa? Ini ada khilaf lagi sebenarnya, tapi mudahnya wajib baca tentu saja setiap ada berdiri. Setiap ada berdiri, yakni di setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat, walaupun Al-Imam Ibnu Katsir beliau menghikayatkan pendapat lain dalam tafsirnya. Ini diantara fadilah Al-Fatihah, dia wajib dibaca di dalam sholat. Lalu kembali kita ke bahasan yang sudah kita isyaratkan tadi. Dalam sholat berjamaah, kalau imam baca Al-Fatihah tidak? Ya otomatis baca. Apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Itu dibahas oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa hal tajibu qiraatul Fatihah 'alal ma'mum, apakah wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum atau tidak? Fihi thalathatu aqwal. Di situ ada tiga pendapat. Al-Imam Ibnu Katsir belum menghikayatkan tiga pendapat. Ulama yang lain menghikayatkan sebenarnya ada 4 pendapat. Tiga pendapat. Pendapat yang pertama, annahu tajibu alaihi qiraatuha kama tajibu alal imam. Wajib baca Al-Fatihah sebagaimana wajib bagi imam. Makmum wajib baca Al-Fatihah, apakah salat sirriyah atau salat jahriyah, salat yang bacaannya pelan atau salat yang bacaannya jahar. Makmum wajib. Loh, dari mana? Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada ini nafi, negasi. Loh, padahal orang sholat, kenapa dikatakan tidak ada? Ini menunjukkan nafiyun syar'iyyun, penafiannya secara syar'i, yakni sholatnya tidak sah.
Salatnya tidak sah bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, la tujzi'us salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak ada salat, tidak mencukupi salat yang di dalamnya tidak dibaca Ummul Quran. Banyak hadis-hadis ini. Dan Imam Bukhari pula punya kitab Al-Qira'atu Khalfal Imam. Al-Qira'ah Khalfal Imam. Imam Bukhari kumpulkan dalil-dalil wajibnya membaca Al-Fatihah tidak kurang dari 60 hadis. 60 hadis Nabi SAW kewajiban untuk baca Al-Fatihah. Sehingga apa? Mazhab pertama wajib baca Al-Fatihah bagi imam maupun makmum. Paham ya? Ini pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Bukhari. Pendapat yang kedua, annaha la tajib 'alal ma'mum qira'atun bil kulliyah lal Fatihah wala ghairaha. Yang kedua, tidak wajib baca Al-Fatihah baik bagi imam maupun bagi makmum. Tadi boleh baca surat lain kan? Pendapat Imam Abu Hanifah, tidak harus baca Al-Fatihah. Tidak pula salat jahriyah, tidak pula salat sirriyah. Kenapa? Karena ada riwayat dari hadis Jabir, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Ya, barang siapa dia memiliki imam, sudah ada imamnya, maka bacaan imam itu juga bagi bacaan makmum. Tapi hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, dan ini bisa dibilang wallahu alam pendapat yang paling lemah dalam bab ini. Ya, kenapa dia disandarkan kepada hadis yang dhaif? Pendapat yang ketiga, annahu tajibul qira'ah 'alal ma'mum fi sirriyah. Kalau salatnya sirriyah, salatnya bacaannya pelan, bacaan imamnya pelan, salat zuhur, salat asar, maka wajib baca. Wajib baca. Kalau bacaannya jahar, maka makmum tidak baca. Makmum tidak membaca. Ya, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dan juga riwayat dari Imam Malik. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pendapat Imam Malik. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika imam bertakbir, kalian bertakbir. Fa idza qara'a, jika imam membaca, fa ansitu, maka kalian diam. Paham ini? Makmum diperintahkan untuk diam. Sedangkan di hadis lain makmum secara umum ada perintah baca Al-Fatihah. Paham ya? Ini ada dua hadis. Maka bagaimana menggabungkannya? Maka ini digabungkan. Kedua hadis ini digabungkan. Bagaimana? Idza qara'a, jika imam baca, tentu saja yang dimaksud makmum itu juga mendengar bacaan imam. Paham? Makmum mendengar bacaan imam, maka makmumnya diam. Sedangkan kalau makmumnya tidak mendengar bacaan imam, maka yang diberlakukan hadis keumuman, tidak sah salat tanpa baca Al-Fatihah. Sehingga apa? Kesimpulannya, salat sir makmum baca, salat jahar makmum tidak baca. Paham ya? Ini mazhab ini menggabungkan antara dua hadis tersebut. Ya, dan ini adalah pendapat kata Imam Ibnu Katsir, hada qaul qadim di Syafi'i. Ini qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Qaul qadim Imam Syafi'i, pendapat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau di Irak. Ketika di Irak, Al-Imam Syafi'i beliau menuliskan kitab Al-Hujjah. Maka itu yang dikatakan sebagai qaul qadim. Ini qaul qadimnya Imam Syafi'i wa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ulama zahirnya bahwa Al-Imam Ibnu Katsir beliau lebih condong kepada mazhab yang ketiga tadi, ya, ketiga tadi. Ya, karena Pak, karena Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, waqad sahahahu Muslim al-Hajjaj aidan, fadalla hadhanil haditsani ala sihhati hadzal qaul. Maka dua hadis ini menunjukkan kebenaran pendapat ini. Ini zahirnya Imam Ibnu Katsir beliau condong kepada pendapat yang ketiga ini. Yani kalau salat jahar makmum tidak baca, kalau salat sir makmum baca. Paham ya? Di sini saya ingin mengisyaratkan bahwa Al-Imam Ibnu Katsir
beliau menghikayatkan kaul para imam mazhab di sini. Pendapat pertama beliau tidak sebutkan, tapi itu masyhur, itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Qira'atu Khalfal Imam. Pendapat yang kedua, makmum tidak baca sama sekali. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, bahwa salat jahar tidak baca, salat sir makmum baca. Dan zahirnya Imam Ibnu Katsir condong kepada pendapat ini. Ya, ini menunjukkan bahwa para ulama, ya, mereka perhatian dan juga menganggap mu'tabar mazhabnya para imam, mazhab terdahulu. Bahkan Imam Ibnu Katsir pun aslinya beliau adalah mazhab Syafi'i. Ya, aslinya beliau mazhab Syafi'i. Tapi lihat, ada kalanya seseorang yang bermazhab dengan suatu mazhab tidak mengapa dia keluar dari imam mazhabnya. Dia memegang pendapat imam yang lain. Ya, memegang pendapat imam yang lain. Dalam kasus ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, itu tidaklah mengapa jika itu didasarkan pada dalil. Ini paham ya? Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Saya ingin sedikit menambahkan yang itu tidak ada di tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau membawakan di bagian akhir kitabnya Adabu Ashabil Hadis, adab-adab para ashabul hadis. Apa di antara adabnya yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni? Wa yujibuna qira'ata Fatihatil kitab khalfal imam. Di antara adab para ulama Ahlus Sunnah, adab ashabul hadis, mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Itu kalam Imam As-Sabuni, bisa dicek di akhir Aqidatus Salaf. Ini mazhab siapa ini? Mazhab siapa ini? Hah? Imam Syafi'i, sahih. Ini mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Bukhari dalam Al-Qira'ah Khalfal Imam. Para ulama Ahlus Sunnah, ulama ashabul hadis itu mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Padahal sebenarnya ini masalah fikih. Masalah fikih yang diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi lihat bagaimana Al-Imam As-Sabuni, beliau sampai menganggap penting bab ini sampai beliau memasukkannya ke dalam kitab Aqidatus Salaf. Ya, kenapa? Karena memang hadis wajibnya baca Al-Fatihah itu banyak. Bahkan kiranya tidaklah berlebihan kalau kita katakan sebagai hadis mutawatir. Kenapa Imam Bukhari sampai membuat kitab khusus tentang itu? Beliau bawakan 60 hadis. 60 hadis hanya tentang bahasan wajibnya baca Al-Fatihah. Ya. Dan kalau kita mau bicara fikih agak melebar ya. Kalau mazhab yang mewajibkan baca Al-Fatihah, bagaimana mendudukan hadis Nabi? Idza qara'a fa'ansitu. Paham? Kan tadi kalau mazhab yang ketiga itu mereka mengamalkan hadis idza qara'a fa'ansitu. Apakah mazhab pertama juga mengamalkan hadis itu? Juga mengamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Idza qara'a, maksudnya idza qara'al imamu al-Fatihah. Kalau imamnya membaca Al-Fatihah, maka makmum diam. Paham? Kalau imamnya ketika sholat, hatta sholat jahar, ketika sholat, kalau sholat sir kan sepakat ya para ulama ya. Kalau sholat jahar, ketika imamnya membaca Al-Fatihah, maka dia makmum. Tapi ketika imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah, baru makmum baca Al-Fatihah. Begitu mazhab pertama mendudukan hadis idza qara'a fa'ansitu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya. Baca Al-Fatihahnya setelah. Kenapa? Karena dia ditunjukkan oleh hadis yang lain, tidak dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh mereka berdua. Dan juga Syekh Shu'aib Al-Arnaud mensahihkannya dalam tahqiqnya kepada Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW pernah dalam suatu salat, ya, ada sahabat yang baca. Lalu Nabi SAW bersabda, "Mali unaza'ul Qur'an." Kenapa saya diselisihi dalam bacaan Quran? Beliau baca, kok kalian malah baca juga? Ada yang baca, ada sahabat yang baca. Ya. Lalu kata Nabi SAW, "La taf'alu illa bi Fatihatil kitab." Jangan kalian seperti itu lagi kecuali Al-Fatihah. Yani apa? Nabi SAW melarang jangan baca di belakang imam, tapi mengecualikan.
Mengecualikan apa? Al-Fatihah. Yakni apa? Al-Fatihah maka tetap baca. Al-Fatihah bagi makmum itu tetap dibaca. Maka mazhab yang pertama itu juga mengamalkan hadis idza qara'a fa ansitu. Tapi dia mendudukannya versi lain dan juga ditambah dengan mengamalkan hadis yang tadi saya sebutkan. Ya. Alam kalau saya lebih condong kepada mazhab yang pertama. Ya, kepada mazhab yang pertama makmum itu tetap wajib baca. Al-Imam Ibnu Katsir zahirnya beliau lebih memilih mazhab yang ketiga. Ya, mazhab yang ketiga. Ya, tapi ini lagi-lagi saya ingatkan ini perkara fikih ya. Ini perkara fikih. Kalau perkara fikih itu luas. Selama itu ada dalilnya, selama itu ada imamnya, ada ulama mujtahidnya, maka perkara itu luas ya. Tidak usah kita jadikan sebagai perkara yang sempit. Sudah Isya. Ya. Wallahualam ya, sudah masuk Isya. Maka kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka